Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid 1A dan 1B yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Miss Ica untuk mata pelajaran tematik. Walaupun hari ini kita tidak dapat berjumpa via Zoom dan kalian hanya menyimak video Miss saja, kalian harus tetap semangat belajar ya. Oke, seperti yang kalian lihat pada layar, hari ini kita akan belajar tentang tema 11, yaitu gunung berapi. Ya, tema baru di bulan yang baru. Simak videonya sampai selesai ya, dan jangan di-skip, oke? Sekarang, yuk dengarkan Miss Ica. Miss Ica akan membaca teks tentang gunung berapi. Kalian boleh lihat di buku Menjadi Indonesia kalian, halaman 108. Gunung berapi. Indonesia mempunyai gunung berapi paling banyak di dunia. Ada lebih dari 100. Disebut sebagai gunung berapi karena dapat mengeluarkan api dan dapat mengakibatkan letusan. Letusan gunung berapi bisa sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan cairan lumpur dan abu panas. Ini sangat berbahaya. Maka, semua yang hidup di sekitarnya harus diungsikan saat terjadi letusan gunung berapi. Tidak semua gunung berapi masih aktif. Ada juga yang sedang tidur. Artinya, saat ini belum ada tanda-tanda akan meletus. Ada pula yang sudah mati. Artinya, gunung itu sudah tidak akan meletus lagi. Tanah di daerah sekitar gunung berapi sangat subur karena lumpur yang dikeluarkan mengandung banyak zat yang menyuburkan. Maka daerah sekitar gunung berapi sangat baik untuk pertanian dan perkebunan. Kalian dapat lihat contoh gunung berapi yang ada di sebelah kanan layar, yaitu Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Indonesia mempunyai gunung berapi paling banyak di dunia loh. Ada lebih dari 100 gunung berapi di Indonesia. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini karena tadi Miss Ica sudah membacakan teksnya. Sekarang simak soal nomor pertama. Negara mana yang memiliki paling banyak gunung berapi? Maka jawabannya apa? Ya, Indonesia. Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Ada lebih dari 100. Soal nomor 2, mengapa disebut gunung berapi? Maka jawabannya adalah karena dapat mengeluarkan api dan meletus. Nomor 3, apa yang baik tentang gunung berapi? Nah, kira-kira manfaat dari gunung berapi itu apa ya? Tadi Miss Ica sudah sebutkan, yaitu lumpurnya dapat menyuburkan tanah. Soal terakhir, apa yang tidak baik tentang gunung berapi? Kalau yang tadi baik, sekarang yang tidak baik. Maka jawabannya adalah cairan lumpur atau lava dan abu yang panas. Jika kita terkena lava sedikit saja, maka kulit kita dapat terbakar. Berbahaya ya, maka jangan dekat-dekat ke daerah dekat gunung berapi. Nah, ada contoh gambarnya, nak. Miss sudah sediakan gambar gunung sesuai abjad. Yuk kita baca nama gunungnya bersama-sama. A. Gunung Agung dari Bali. B. Gunung Bromo, Jawa Timur.
C. Gunung Ciremai dari Jawa Barat. D. Gunung Dempo dari Sumatera Selatan. E. Gunung Egon dari Flores. G. Gunung Galunggung dari Jawa Barat. I. Gunung Ijen dari Jawa Timur. K. Gunung Krakatau dari Selat Sunda. L. Gunung Lokon dari Sulawesi Utara. M. Gunung Merapi dari Jawa Tengah. P. Gunung Papandayan dari Jawa Barat. R. Gunung Rinjani dari Lombok. S. Gunung Semeru dari Jawa Tengah. T. Gunung Tambora dari Sumbawa. W. Gunung Wilis dari Jawa Timur. Baru saja Miss Ica sudah menyebutkan nama-nama gunung di Indonesia menggunakan masing-masing abjadnya. Sekarang kalian diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Soal pertama, apa ciri-ciri gunung berapi? Maka jawabannya adalah mengeluarkan asap dan debu. Soal nomor 2. Apakah gunung berapi selalu mengeluarkan api? Karena namanya gunung berapi, apakah selalu mengeluarkan api? Kalau gunung ingin meletus, maka akan mengeluarkan api. Berarti kalau tidak mengeluarkan api, tandanya gunung tersebut tidak meletus. Soal nomor 3. Gunung apa saja yang terletak di Jawa Barat? Sekarang kalian lihat lagi nama-nama gunung sesuai abjad di buku kalian. Miss Ica jawab ya. Ada Gunung Ciremai, Gunung Galunggung, Gunung Krakatau, dan Gunung Papandayan. Yang terakhir, gunung apa saja yang terletak di Jawa Timur? Ada apa aja ya? Pertama Gunung Bromo, kedua Gunung Ijen, ketiga Gunung Wilis. Lanjut! Sekarang kita akan belajar tentang PPKN, yaitu keberagaman karakteristik anggota keluarga. Sekarang lihat foto anggota keluargamu. Apakah ini? Bukan. Miss Ica jadikan keluarga Halilintar sebagai contohnya. Oke. Kalian bisa lihat pada layar ada 4 gambar anggota keluarga. Miss Ica mau jelaskan deskripsinya. Yang pertama, perbedaan fisik. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adik bisa saja berbeda dengan kakak. Misalnya, rambut kakak lurus, rambut adik botak, hidung kakak mancung, hidung adik pesek. Ada juga contoh karakteristik lain atau perbedaan lain, yaitu perbedaan hewan kesukaan. Selain berbeda secara fisik, anggota keluarga juga memiliki kesukaan berbeda. Misalnya, menyukai jenis hewan yang berbeda. Ayah suka burung karena suaranya merdu. Ibu suka kucing karena bulunya yang lembut. Kakak suka ikan karena warnanya unik. Dan adik suka kupu-kupu karena terlihat indah. Contoh perbedaan lainnya yaitu perbedaan hobi. Hobi juga bisa berbeda. Ayah suka bermain catur. Ibu suka memasak. Kakak suka bermain games. Dan adik suka menyiram tanaman. Next, kebersamaan di rumah. Doni tinggal di rumah bersama keluarganya. Mereka hidup rukun di rumah. Mereka senang sekali membersihkan rumah bersama-sama.
Pada malam hari, mereka juga selalu makan malam bersama-sama. Doni memiliki 2 orang kakak, yaitu Indah dan Andi. Selalu menolong Doni dan tidak suka bertengkar. Ayo, siapa yang suka bertengkar dengan kakak? Tidak boleh ya. Oke, karena tadi kalian sudah mendengarkan teks tentang kebersamaan keluarga Doni, maka Miss Ica mau tanya, maka kebersamaan keluarga Doni adalah apa saja? Masih ingat? Oke, Miss Ica jelaskan ya. Yang pertama, mereka membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, mereka selalu makan malam bersama-sama. Dan yang terakhir, mereka atau kakaknya suka menolong adiknya. Jika kita memiliki kakak atau adik, kita harus sering menolong ya. Sekarang tugasmu adalah mencari pasangan kalimat dengan menarik garis pada tabel 1 ke tabel 2. Jangan lupa siapkan alat tulis dan bukumu ya. Untuk mengerjakannya, kalian buka buku Menjadi Indonesia halaman 105. Jika sudah selesai mengerjakan tugasmu, jangan lupa foto hasil tugasnya dan kirim ke WhatsApp pribadi. Batas pengiriman tugas sampai hari Rabu minggu depan tanggal 7 April sebelum Tikom. Terima kasih semua. Sekian dari Miss Ica. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.